Di sini saya akan menjelaskan pengaruh perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa kependudukan Jepang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Maria Juliana Gasper, saya dari kelas 11E. Perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai tahun 1942 setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Yang pertama, sikap Jepang di Indonesia. Awalnya, Jepang dianggap saudara tua dan disambut rakyat. Jepang ternyata melakukan penindasan. Yang pertama, kerja paksa atau rumusa. Yang kedua, kekurangan pangan. Yang ketiga, kekerasan militer. Berikutnya, bentuk perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, perjuangan kooperatif atau bekerja sama secara taktis. Tokoh-tokoh Indonesia memanfaatkan organisasi bentukan Jepang untuk persiapan kemerdekaan. Yang kedua, perjuangan non-kooperatif atau perlawanan. Perlawanan dilakukan secara diam-diam maupun terbuka, di mana mereka melakukan pemberontakan di berbagai daerah, seperti di Aceh, Singaparna yang terletak di Tasikmalaya, dan Blitar. Contohnya, pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supardiadi. Yang berikutnya, peran organisasi Jepang. Jepang membentuk organisasi untuk kepentingan perang, tapi dimanfaatkan Indonesia dalam organisasi Seinenda atau pemuda-pemuda, yang kedua Keibonan dalam keamanan, yang ketiga Heiho dalam tentara bantu Jepang, dan yang keempat PETA, cikal bakal TNI. Pengaruh pendudukan Jepang pada masa kini. Pendudukan Jepang membawa dampak besar yang masih terasa sampai sekarang. Yang pertama dalam bidang politik, di mana munculnya persiapan kemerdekaan, lahirnya dasar negara Pancasila, pengamalan organisasi dan kepemimpinan. Yang kedua, bidang militer, di mana terbentuknya cikal bakal tentara Indonesia dari PETA, meningkatkan semangat nasionalisme dan disiplin. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, sistem ekonomi terpusat atau kontrol negara, lalu pengalaman sulit atau kelaparan, kemiskinan, dan jadi pelajaran penting. Yang keempat, bidang sosial. Penderitaan rakyat atau romusa meningkatkan rasa persatuan dan semangat melawan penjajah. Yang kelima, bidang bahasa dan budaya. Bahasa Indonesia semakin berkembang karena Jepang melarang bahasa Belanda. Banyak istilah Jepang masih digunakan, contohnya senpai dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, pendudukan Jepang memang menyengsarakan rakyat, tetapi juga membuka jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Dari situ, bangsa Indonesia belajar tentang organisasi, perjuangan, dan persatuan yang masih berpengaruh hingga sekarang.